Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan bahwa pekerjaan atau hal yang paling membosankan adalah menunggu. Tapi bagi saya hidup justru akan membosankan, lebih membosankan jika tidak ada yang kita tunggu. Siapa sih yang kita tunggu? Bisa seseorang yang kita kasihi, kita menunggunya, atau sesuatu mungkin yang kita akan tunggu. Apakah itu? Atau impian kita yang masih kita tunggu, kapan impian kita tercapai? Atau kita sedang menunggu jawaban doa kita dari Tuhan, atau kita juga sedang menunggu kapan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jadi menunggu adalah sesuatu yang positif menurut saya. Nah, kita akan belajar pada kesempatan kali ini manfaat dari menunggu yang aktif. Itu manfaatnya apa aja? Nah, kita akan lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku pasti tahu firman Tuhan ini dikatakan ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa, akan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Tapi syaratnya adalah mereka harus menerima Roh Kudus dulu. Nah, pertanyaannya, mereka nggak tahu kapan Roh Kudus itu akan turun atas mereka. Nah, Alkitab juga tidak mencatat murid-muridnya menanyakan kepada Tuhan Yesus kapan waktunya Roh Kudus itu turun. Tapi murid-muridnya setia saja, aktif menunggu. Maksudnya menunggu dengan aktif. Apa sih itu menunggu dengan aktif? Murid-murid dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 dan 2. Mereka tetap berjaga-jaga, mereka tetap bersekutu, mereka tetap berdoa, mereka tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari. Beda dengan menunggu yang pasif. Menunggu yang pasif pasti nggak melakukan apa-apa, mungkin males-malesan, tidur-tiduran, tapi murid-muridnya ini tidak. Mereka menunggu dengan aktif. Kapan Roh Kudus itu akan turun atas mereka. Nah, dari perenungan ini kita jadi menangkap sesuatu bahwa disiplin menunggu ternyata memiliki beberapa manfaat buat kita. Manfaat yang pertama adalah melatih kesabaran kita. Orang yang sabar itu tidak mudah untuk bereaksi. Tetapi orang yang sabar itu fokus kepada aksi. Aksi yang terarah, aksi yang terukur, aksi yang optimal yang akan dilakukan. Jadi tidak mudah untuk bereaksi, tetapi melakukan aksi. Nah, disiplin menunggu yang kedua manfaatnya adalah membersihkan hati dan pikiran kita seperti proses detox. Kemudian yang ketiga, mengembalikan daya tampung atau kemampuan kapasitas rohani kita. Nah, ketika saya membersihkan toren air misalnya, di sana ada endapan-endapan lumpur, ada kotoran-kotoran di dalam toren itu yang membuat daya tampung airnya menjadi tidak maksimal. Nah, ketika kita disiplin menunggu dengan aktif seperti murid-murid Tuhan Yesus, maka kita sedang mengembalikan, kita sedang membersihkan juga segala yang tidak berkenan dalam hidup kita. Apa itu? Kebiasaan buruk, luka-luka batin, suka marah, iri hati, dan segala macam yang tidak berkenan itu kita singkirkan semua, kita bersihkan semua, supaya kerohanian kita kapasitasnya jadi lebih besar
Nah, setelah kapasitasnya jadi lebih besar, maka kita bisa menyerap firman Tuhan yang kita dapatkan, baik itu di ibadah hari Minggu ataupun di peka. Kita dapatkan firman Tuhan itu semaksimal mungkin. Menyerap firman Tuhan saya gambarkan seperti ketika saya mencuci mobil pakai kanebo. Ketika kanebonya berisi penuh dengan air, maka kanebo itu nggak bisa menyerap secara maksimal. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita disiplin menunggu, maka kita akan bisa menyerap segala firman Tuhan itu bagi hidup kita, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kemudian apalagi disiplin menunggu, manfaat berikutnya adalah meningkatkan ketahanan kita dalam menghadapi masalah. Seperti seorang atlet, dia harus bisa merecovery kondisi tubuhnya. Kita juga sama, ketika kita disiplin menunggu dengan aktif, kita akan cepat pulih. Ketika masalah datang, kita bisa cepat pulih. Kita terus kembali dalam kehidupan kita, melangkah lagi, lebih jauh lagi. Nah, itu beberapa manfaat dari disiplin menunggu dengan aktif. Jadi kesimpulannya, saudaraku, tanpa membangun kebiasaan menunggu dengan aktif, maka hidup kita akan lebih sering bereaksi daripada melakukan aksi. Kita jadi lebih sering reaktif daripada aktif. Bukan action oriented, melainkan reaction oriented. Kita menjadi mudah bereaksi kepada perkataan orang lain, kepada perbuatan orang lain, kepada keadaan di sekitar kita. Jadi kita nggak fokus kepada aksi yang akan kita lakukan. Nah, hal itu justru akan membuat kita tidak bisa menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Jadi, seperti murid-murid Kristus yang aktif menunggu, mereka melakukan tetap berdoa, tetap bersekutu, tetap merenungkan firman Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita semua disiplin menunggu dengan aktif, maka pada waktunya Tuhan, kita semua akan menjadi luar biasa. Kita akan dipakai Tuhan dengan maksimal, seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Roh Kudus turun atas mereka. Mereka bisa menjadi saksi Kristus bahkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih. Renungan pada kesempatan kali ini kiranya menjadi berkat buat saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati.